memulai sharingnya malam hari ini. Ya. Ya. Baik, kepada Levi, Terima apakah kasih. sudah bersiap? Ya, sudah siap, Bu. Oke, Terima kasih. gimana ya? Sebelumnya saya mau nyapa. Ya. Mana Mas semuanya, teman-teman. Mana Mas Levi? Saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya sebelum join ke Pranic Healing. Dimana saya dulu tuh ngerasa banyak masalah yang datang, terus hidup tuh rasanya kayak berat, stres, gampang banget stres, sedih, sensitif, rasa hampa, kosong, nggak ada yang bisa ngerti, nggak ada yang bisa memahami saya secara utuh, nggak ada yang bisa menerima saya dengan baik. Saya dulu ngerasanya gitu sebelum join ke Pranic Healing Bu Yofi. Jadi saya ngerasa seperti ulat. Ya, ya kayak apa ya? Ulat kan juga pasti juga dipandang sebelah mata sama banyak orang ya. Bentuknya kayak gitu, menjijikkan dan lain sebagainya. Itulah. Saya juga dulu nggak mencintai diri saya sepenuhnya. Terus, kemudian saya ditawarin untuk ikut belajar Pranic Healing. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Ya, dia ikut. Di awal juga saya nggak praktek, nggak pede, sama lah kayak teman-teman biasanya kalau ikut basic Pranic Healing kan juga kayak gitu, takut untuk healing orang lain, terus juga masih ngerasa ilmunya juga belum saya belum bisa aplikasiin ke kehidupan sehari-hari dulu awal-awalnya gitu. Masih kecil sih, maksudnya masih usia awal-awal kuliah lah, jadi ngerasa kayak belum butuh banget. Sampai akhirnya saya ngerasa di titik yang kayak kok hidup saya gini-gini terus ya, kayaknya ada yang salah nih. Ada mulai pertanyaan-pertanyaan kecil di dalam pikiran saya yang kemudian kayaknya ada yang nggak beres. Maksudnya entah itu dari orang lain, saya ngelihatnya itu dari orang lain, dari lingkungan, atau dari diri saya sendiri. Nah, awal mulanya terus saya karena ada pertanyaan-pertanyaan kecil itu, saya ikut AUHS. Di situ mulailah ada jawaban-jawaban yang saya dapat atas pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, karena udah dapat nih, saya aplikasiin. Saya mulai nih, mindset saya berubah. Kemudian saya mulai berani untuk nawarin healing sama orang lain. Levi mungkin mau nanya dulu ini. Kenapa mau belajar Pranic Healing pada awalnya? Pada awalnya dulu tuh ditawarin sama Tante Ciwi, sama Om Sunu, sama Mama. Malam-malam, terus ditawarin diajak ngobrol, mau nggak ikut Pranic Healing gitu. Ini bagus loh buat membangun karakter building, untuk self development gitu. Jadi saya mikir, oke lah, karena untuk kedepannya pasti untuk positif, hal yang positif untuk saya. Cuma karena waktu itu masih anak kuliah, ngerasanya belum butuh banget, jadi nggak saya praktekin Bu waktu itu. Iya. Sampailah ke dunia kerja yang mana lebih keras kan, yang lingkungannya lebih keras, terus kayak saya merasa, wah ini udah mulai butuh nih kayaknya nih, udah mulai butuh, terus akhirnya ya udah saya ikutlah AOHS itu. Kemudian mindset saya berubah, ilmu yang saya dapat selama di kelas juga saya praktekin, terus juga mulai beranilah ikut nawar-nawarin healing ke orang lain gitu. Nah dari situ saya tertarik untuk semakin mendalami kelas-kelas Pranic Healing, kalau ada kesempatan ikut kayak gitu. Itu saya ngerasa kayak kalau misalnya masuk ke Pranic Healing yang mulai praktek tuh saya ngerasa kayak jadi kepompong gitu pada saat itu. Oh, kok bisa analoginya kepompong ya milihnya? Ya kan, kan saya nungkum diri dulu, maksudnya
nggak keluar dulu lah, saya introspeksi dari dalam dulu apa yang salah dari diri saya kan nggak, waktu kemarin saya ngerasa oh kok kayaknya ini tempatnya salah, saya selalu menyalahkan keadaan, saya nggak merasa puas, saya nggak selalu nyalain sana sini, terus kemudian masuk AOHS tuh kan kejawab semua itu Bu di situ. Nah terus saya mulai merasa oh ya ternyata gini ya, ternyata gitu ya, ternyata jawabannya ini ya, kayak gitu. Nah itu tuh terus mulai lagi belajar, saya di situ kayak merasa seperti kepompong. Terus? Nah, kembali. Maaf, ini izin mute dulu ya. Sinyalnya angel loh. Oh ya ini ya yang ini. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Terus kemudian mulai dari 2020 sampai sekarang saya sudah mulai tahu nih arah dan tujuan hidup saya kemana. Saya juga sudah keluar dari zona nyaman saya, berani mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Terus juga tanpa disadari, saya nggak lagi cari kebahagiaan dari luar. Jadi saya maksudnya apa tuh mencari kebahagiaan dari luar, Leti? Maksudnya ya selama ini kan saya ngerasa kayak saya sendiri. Kalau maksudnya kalau anak muda zaman sekarang tuh kalau nggak gimana ya, cari kebahagiaannya tuh kayaknya kalau misalnya nggak punya pacar rasanya kosong atau hampa gitu kan Bu. Nah saya nggak itu rupanya ada yang punya pengalaman sama aja. Nah gitu, terus saya kayak ngerasa ya deh tanpa disadari sekarang kayak udah lebih bisa ngerti, memahami diri sendiri, udah tahu apa yang dibutuhkan sama diri saya sendiri gitu. Nah dan saya poin utamanya adalah saya nggak ngerasa sendiri lagi, jadi saya udah happy, ngerasa nggak sesensitif dulu, nggak gampang stres, nggak gampang sedih kayak gitu Bu. Nah itu saya ibaratin kayak kupu-kupu. Sekarang saya udah terbang bebas. Iya. Yeah. Sebelum nyampe situ dulu, tunggu. Ini mau nanya dulu, kan tadi rasanya kenapa seperti ini terus bilangnya gitu ya, Let? Itu maksudnya tuh tadi mungkin penjelasannya gimana? Kok rasanya seperti ini terus itu yang bagaimana gitu loh? Saya ngerasa kayak ketemunya sama orang-orang yang ini terus. Maksudnya dengan karakter yang sama, meskipun dengan orang yang berbeda. Mungkin kayak pengalamannya mirip-mirip tapi ganti-ganti peran orang aja gitu ya? Iya, kayak gitu. Iya, terus kayak apa ya, ditempatkan kayak saya ngerasa ini kayaknya lingkungannya nggak bener deh, kayak lingkungan yang di tempat yang toksik, yang entah saya dulu nggak paham juga kenapa ya saya ditempatkan di tempat yang seperti ini dengan lingkungan yang seperti ini, bertemu dengan orang-orang yang lakukan di antara otoritas ada PI. Ya. Saya nggak ngerti gitu. Nah, ya udah terus tertarik lah, mulai masuk ke AOHS itu dapatlah jawaban-jawabannya gitu Bu. Oh iya, jadi AOHS itu boleh dibilang merubah apa mindsetnya Leti ya. Ya. Jadi itu dari ikut kelas sampai menyadari perlu berubah itu berapa lama, Leti? Mungkin boleh di-sharing kan? Saya ikut basic itu kalau nggak salah 2012-an kayaknya ya. AOHS tuh saya ambil sekitar 2018. Iya. Cukup lama. Jadi cukup lama ya, nggak apa-apa ya, proses setiap orang beda-beda ya. Iya. Oke. Lalu tadi gimana sharingnya, kayaknya masih ada lanjutannya itu? Tadi bilang sekarang kan sudah lebih happy gitu, keluar dari zona nyaman. Maksudnya gimana tuh keluar dari zona nyaman? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Pranic Healing malam hari ini ya kan? Kan mau tahu nih gimana ini perubahannya gitu kan? Apakah cukup drastis? Apakah cukup ekstrim? Mungkin bisa diceritakan gitu. Cukup ekstrim, cukup drastis. Karena dulu saya tuh suka yang stabil-stabil aja gitu. Maksudnya dalam segi finansial, dalam segi karir itu yang stabil,
yang nggak mau ambil resiko besar. Terus di tahun 2021 ini saya memutuskan untuk resign dari kerjaan saya dan fokus ke healing. Suaranya kurang kenceng, Mbak Leti. Oh ya, kurang kenceng suaranya. Jadi mungkin Okay. Semangat Leti, tidak apa sharing malam hari ini karena nggak kedengeran tadi itu yang resign dari kerjaan itu. Boleh diulang. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh suka yang tipe yang stabil. Semua terkendali dengan baik. Terus kemudian saya memilih untuk memutuskan untuk resign dari kerjaan yang dimana ini baru tinggi-tingginya order under saya, terus kemudian development-nya juga banyak kayaknya, tapi malah saya memilih untuk keluar dari zona saya ini untuk memilih healing gitu, Bu. Maksudnya apa nih memilih healing? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Pranic Healing lainnya yang mungkin baru mengikuti malam hari ini ya kan, karena kan agak gimana gitu ya, punya kerjaan, lagi banyak orderan, di mana banyak development di bawah kepemimpinan, maksudnya Leti selama handle ya kan, justru semakin berkembang, kok malah pergi nih. Kalau ibaratnya apa kemarin ceritanya, lagi sayang-sayangnya tinggal ya sama pacar. Gimana? Pada bilang gitu. Maksudnya gimana Leti, kok bisa, kok berani gitu loh, monggo diceritakan. Iya, beraninya karena kan yaitu saya meditasi AHS itu untuk memilih mana yang harus saya tuju, arah tujuan hidup saya. Kemudian saya minta 3 petunjuk sama Tuhan. Kalau memang saya harus resign dari kerjanya sekarang, tolong Tuhan kasih saya petunjuk. Kemudian dapatlah itu. Nggak langsung dapat sih, Bu. Jadi langsung, tapi bertahap. Mungkin bulan ini dapatnya petunjuknya ini, terus beberapa minggu kemudian baru dapat lagi, kayak gitu, Bu. Terus akhirnya saya memilih, oh ya sudah, berarti memang ini adalah pilihan yang terbaik yang memang saya harus jalani untuk selanjutnya, gitu. Jadi pilihannya tadi bagaimana healing itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan menjadi healer, itu Pranic healer? Iya, Pranic healer. Oh, luar biasa sekali ya. Ini tepuk tangan dulu ini Bapak Ibu. Usianya masih terbilang sangat muda sekali loh Leti ini. Ya, seorang single juga loh. Jadi ngomongnya gini ya. Seorang single ya, sangat-sangat luar biasa ya, sudah bisa mengambil keputusan yang cukup ekstrim ya, karena Anda keluar atau resign ini bukan di saat perusahaan sedang jatuh, sedang minus, sedang down, tapi justru pada saat peak-nya ya, mungkin ya, pada saat peak ya. Oke. Baik, nih mungkin sebelumnya apakah ada dari teman-teman mau menunjukkan, mau menanyakan, ini ada Mbak Asri menanyakan. Petunjuknya berupa apa Mbak Leti? Nah, monggo diceritakan mungkin. Petunjuknya pertama pada saat meditasi Mbak Astri. Terus yang kedua pada saat ini lewat mimpi. Yang ketiga sih ya lebih aware sama lingkungan. Maksudnya pada saat sadar gini ya, oh ternyata memang ini nih jalannya ke sini terus nih, arahnya ke sini terus. Begitu Mbak Astri. Terima kasih. Thank you, Leti. You are so pretty tonight. Thank you, Mbak Astri. Dari satu orang cantik ke orang cantik lainnya. Terima kasih, Mbak Astri. Ya. Baik, ada lagi mungkin silakan dibuka forum tanya jawab ya. Kalau mungkin ada yang mau menanyakan ke Leti, ke Mbak Leti mengenai perubahan yang diambil ya. Silakan. Cuma mau ngasih selamat ke Leti sudah berani untuk memutuskan apapun itu. Selamat keputusannya ya. Semoga selalu bahagia. Amin. Thank you. Ya.
Ya benar, karena sebenarnya mengambil keputusan itu juga bukan hal yang mudah ya, apalagi kan ini menyangkut banyak faktor, ya nggak Leti? Iya, Ya kan? betul. Ini Jadi, masa pandemi, terus habis itu dari pihak keluarga juga, sampai yang ya diskusinya juga lumayan gitu. Terus habis gitu ya sama curhat juga sama sahabat juga kan, sama dia juga orang pranic healing juga. Itu juga ya sudah, memang kalau memang keputusannya ini ya sudah ambil aja gitu. Dan sahabat saya juga bilang, ini lumayan nih kamu, maksudnya kamu dari orang yang tipikal yang seperti ini, kamu benar-benar keluar dari karaktermu yang dulu, jadi yang sekarang tuh perubahannya cukup ekstrim sih gitu. Dia bilang gitu. Oke. Karakter yang dulu tuh maksudnya gimana ya? Tadi kan saya dengarnya yang maunya yang stabil-stabil aja, mungkin ya yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja gitu. Sampai Betul. sekarang mau mengambil yang mencari kebahagiaan, Bu. mencari kebahagiaan. Sebenarnya apa sih kebahagiaan yang Leti itu merasa bahagia itu kalau apa gitu loh? Mungkin kan telah menemukan ya, maksudnya telah menemukan cara atau menemukan tujuan. Nah sebenarnya yang membuat Leti bahagia itu mungkin boleh di-sharingkan apakah itu atau siapakah itu atau bagaimana gitu loh. Kebahagiaan sendiri menurut Leti itu gimana? Saya bisa jadi bermanfaat. Kalau dulu saya sebelum masuk kantor yang dulu itu saya doa saya mintanya, saya minta ditempatkan di tempat yang memang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Cuma begitu saya belajar pranic healing, mindset saya berubah. Oke, berarti bukan hanya cuma orang-orang di sekitar saya, karena di luar sana ternyata banyak yang membutuhkan gitu. Nah dari situ saya ngerasa bahwa saya ingin bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya orang-orang di sekitar saya. Itu. Terus juga saya ngerasa bahwa dengan saya membantu orang, saya jadi lebih bahagia. Begitu, Bu. Oh ya, luar biasa ya. Jadi kebahagiaannya udah levelnya lebih tinggi ya. Bila bisa membantu orang dan bila bermanfaat bagi orang lain ya. Luar biasa. Ayo, ini ada pertanyaan di chat. Mbak Leti asalnya mana kalau boleh tahu? Nah, ini yang nanya Mbak Yani Safitri. Mungkin kalau deket langsung kenalan, ketemuan ini, Mbak. Saya asalnya dari Solo. Oh, asalnya dari Solo. Nah, mungkin Mbak Yani, apakah Anda juga dari Solo ya? Tapi sekarang mah zaman sekarang mau dari mana aja tetap bisa bertemu ya secara virtual paling enggak, kalau enggak bertemu secara apa namanya fisik ya. Nah ini dari Cegan ya. Selamat dan semangat ya Mbak Leti, keputusan akan memberikan berkah terbaik. Oke, terima kasih. Amin, amin. Ya, ada lagi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin apa memiliki pergulatan yang sama saat ini ingin resign atau sedang mencari petunjuk ya. Ini ya. Maaf, ini nemuin yang ya, gimana? Bu Martinika? Iya, iya. Oh, Bu. Saya mencoba ya, Kak. Saya nggak mau tanya, cuma mengapresiasi aja. Leti itu anak yang struggle. Saya tahu dari kecil karena saya budenya. Oh. Terus anak dari kecil dia tuh sudah kehilangan ayahnya. Sehingga ibunya single parent itu kan juga menjadi beban tersendiri bagi Leti. Makanya tadi di awal cerita seperti itu si anak ini. Terus dalam kehidupannya dia itu, ya itu seperti yang dia ceritakan dari awal. Nah, sekarang setelah mengenal PH, kamu luar biasa, Leti. Luar biasa, Bude apresiasi banget sama kamu. Semoga nanti jodohmu juga orang baik karena kamu menjadi lebih baik dari yang dulu, ya. Amin. Terima kasih. Cantik, Leti. Terima kasih. Ya, amin, amin. Terima kasih apresiasinya Bu Martini. Leti semangat, Leti. Wah, banyak yang mendoakan ini ya. Baik. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin? Boleh Mbak Yovita? Oh, boleh Pak Budi. Monggo, Pak. Ya, terima kasih.
Ya. Mbak Leti, tadi kan diceritakan sudah bergabung dari sudah ikut basic itu tahun 2012, terus ikut Achieving Oneness itu tahun 2018 gitu ya. Saya membayangkan pada masa itu barangkali kan nggak jamak ya, bukan kalau sekarang kan kita semuanya online ya. Kalau masa itu kan semuanya masih banyak meditasi, pasti mungkin nggak ada meditasi online begini ya. Jadi saya membayangkan Mbak Leti itu mungkin meditasi sendiri, kemudian sekarang kan kita banyak meditasi online bersama-sama. Apakah Mbak Leti merasa ada perbedaan gitu kalau melakukan meditasi itu sendiri atau melakukan meditasi itu bersama-sama gitu? Mungkin baik apakah melakukan meditasi Twin Heart atau meditasi Soul ya. Soul ya, ya. soul ya. Mungkin Mbak Leti bisa cerita. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, kalau meditasi sendiri sama meditasi bareng-bareng secara energi memang berbeda. Kalau meditasi bersama itu memang energinya lebih powerful, lebih banyak kan. Kalau meditasi sendiri itu ya energinya yang diberikan kan memang untuk saya sendiri kan, Pak. Nah, tapi kalau untuk untuk kehidupan sehari-harinya sih itu sangat-sangat membantu untuk saya. Jadi saya lebih bisa mengontrol emosi, lebih tenang dalam menghadapi kondisi. Ya walaupun dulu memang saya di awal-awal ya nggak rutin-rutin banget gitu. Kalau misalnya ingat kalau butuh ya baru meditasi gitu Pak. Tapi semakin kesini semakin karena dengan mulai 2018 itu saya sudah ngerasa kayak saya butuh banget dan memang jawabannya ada di Pranic Healing itu. Gitu, Pak. Ya. Jadi maksudnya terima kasih banyak Mbak Leti atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Budi. Jadi kalau bersama pasti rasa energinya lebih besar ya Leti ya. Iya, lebih besar. Bersama ya. Oke. Makanya Bapak Ibu, sahabat Pranic Healing, kalau kita lagi bisa meditasi bersama, yuk kita meditasi bersama ya, karena itu energinya berlipat-lipat ganda ya. Terima kasih loh Pak Budi ini menanyakan pertanyaan yang pastinya ya menjadi pertanyaan juga gitu loh. Kan mendingan meditasi sendiri aja ya kan? Boleh, tapi kalau meditasi bersama itu berlipat-lipat energinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi di chat. Oh, Mbak Astri nanya, dulu sebelumnya kerja sebagai apa, Leti? Nah, mungkin ini juga boleh sebagai marketing ekspor, Mbak Astri. Di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang handicraft. Oh, oke. Demikian Mbak Astri, apakah jelas? Mungkin Leti ngomongnya nanti ya agak lebih deketan Leti ini karena suaranya biar lebih jelas. Nah, kita agak close up memang ini Zoom. Ya. Silakan ada lagi mungkin yang mau menanyakan kepada Leti ya. Di usia yang masih sangat muda tapi sudah berani mengambil keputusan yang cukup ya bold ya, menurut saya bold moves gitu loh. Maksudnya belum tentu yang maksudnya umurnya lebih dewasa tuh bisa memilih cara seperti ini ya. Memang kita tidak bisa menyamakan, tapi maksudnya intinya setelah menemukan tujuan hidup bisa mengambil keputusan gitu loh untuk mencapai tujuan hidup tersebut yang ternyata memang membahagiakan buat Leti. Ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya atau tadi Leti sharingnya mau ditambahkan lagi? Sebenarnya yang keputusan ini tuh cukup mengejutkan banyak orang sih. Dari pihak teman-teman kantor itu semua kaget karena nggak nyangka aja gitu. Kayak saya ngerasa di sana sudah zona nyaman kan, sudah tahu alurnya seperti apa. Terus sampai kabak direksinya pun juga menyayangkan untuk saya resign. Tapi ya bagaimana, balik lagi kan ke pilihan hidup, terus juga merasa bahwa memang
saya dituntunnya ke arah sini gitu. Ya sudah, saya ikuti, saya ini pilih ini. Ternyata malah ketika saya memutuskan untuk masuk ke healer ini, adik saya beberapa minggu setelah itu tuh ada tawaran kerjaan yang gajinya lebih tinggi daripada saya. Gitu. Oh, iya. Oke. Jadi kayak ini ya, udah dipaskan gitu ya, Leti ya? Maksudnya Iya. digantikan ya? Iya, define time, define plan. Oke, itu kuncinya ya, define plan, define time ya. Oke. Baik, bagaimana sahabat Pranic Healing? Apakah masih ada yang mau mungkin menanyakan ya ke Leti? Mumpung orangnya di sini loh. Nah, kalau sekarang berarti semua sudah menerima ya, Leti ya, untuk keputusan Sudah. Leti ya. Sudah semua dari pihak teman-teman kantor, dari keluarga. Dan itu memang terjadi akhirnya transisinya pun smooth ya. Iya, puji Tuhan. Biasanya itu tuh sebelum orang-orang yang di tempat saya kerja itu kalau mau resign tuh pasti ada aja alangannya gitu Bu. Prosesnya nggak lancar gitu. Terus ini nggak tahu kenapa ya saya minta aja sama master, sama Tuhan untuk kalau memang pada akhirnya memang harus saya keluar dari sini dan saya harus join ke healer, ya tolong Tuhan bimbing, tolong Tuhan lancarkan dan permudahkan semua urusannya gitu. Dan puji Tuhan memang dari proses pengajuan resign pun tuh nggak ada masalah. Ya paling cuma kaget sama menyayangkan, terus kayak ya diajak ngobrol sedikit lah. Tapi begitu saya menjelaskan alasannya, ya mereka menerima. Oke, kalau memang itu tujuanmu ya sudah, itu nggak masalah. Itu passionmu ya nggak masalah. Oke, thank you. Nah ini berarti mungkin ini Bu Konia mau lebih jelas lagi menanyakan keputusan yang luar biasa, semoga barokah. Nanya nih Mbak Leti, siapa yang paling mendukung keputusan yang luar biasa ini di keluarga Mbak Leti? Tentu Mama, Bu. Mama, terus Tante Ciwi. Iya, duka nggak, Let? Mas Ari juga ini. Ya, Kita butuh yang muda-muda buat penerus, penyebar. Mereka itu calon spreader yang di usianya dan ke bawah itu paling efektif. Ada Lucy ya, Leti ya. Kita sangat berharap untuk menjadi spreader ya. Ya, ini sejulinya satunya Lucia nih juga hadir malam hari ini nih. Teman Mas Ari. Mas Ari ini ngomongnya kayak sudah tua aja ya. Emang udah tua Mbak Astri? Iya Jadi, Bu, ini kayak pepatah gitu. Jadi kalau saya ini kan, saya bukan saya gitu. Saya tapi ayam dan ayam. Iya, Baik, kita kembali ke laptop ya. Ini Mas Ari, Mbak Astri. Mbak Astri nanya nih, Mbak Leti, jadi sekarang sebagai healer profesional di center? Saya mau join healer di center itu per bulan Juni, Mbak Astri. Oh, oke. Magang dulu. Oke. Sip, terima kasih Mbak Leti. Oke, bagaimana sahabat Pranic Healing? Masih ada pertanyaan? Omongnya Mas Ari mau ngomong kah? Selamat datang, Leti. Terima kasih, Mas Ari. Welcoming ya. Oke, terima kasih. Ya, monggo ada lagi mungkin yang punya permasalahan seperti yang diungkapkan Leti sebelumnya, mungkin yang mengalami kegalauan ya. Apakah saya tetap atau resign atau gimana gitu ya. Belum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, apakah ada? Sudah diam semua ini kayaknya ini. Ya, jadi memang hidup ini sebenarnya penuh dengan yang namanya perubahannya. Satu hal yang tidak akan pernah berubah, itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi
semua hal itu pasti akan berubah. Ya. Kecuali perubahan itu sendiri. Jadi maksudnya pasti akan selalu berubah. Nah, kita sebagai manusia itu biasanya mengalami kadang mudah untuk menerima perubahan, kadang sulit untuk menerima perubahan. Nah, dengan kita bisa menerima yang namanya perubahan, maka sebenarnya di dalam hidup kita itu juga terjadi perubahan atau peningkatan untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena setiap kali kita mau berubah ini biasanya kan ketemu dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Ya kan? Benar. Betul sekali. Betul. Ya, mulai kayak dari tadi yang aduh mesti keluar dari zona nyaman, sementara sebelumnya sudah enak, maksudnya secara income, financial udah oke, dan lain-lain, tapi di dalam hati ini masih merasakan pada saat menjalankan kok kayaknya harusnya tidak demikian gitu ya, atau yang saya jalankan ini sepertinya belum sepenuhnya panggilan jiwa, ya kan? Nah, salah satu sikap juga yang penting untuk bisa kita sadari adalah jujur terhadap diri sendiri. Nah, ya kalau dari sharingnya Mbak Leti ini sepertinya Mbak Leti sudah bisa jujur ya terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Melihat sebenarnya diri saya ini bagaimana sih, ya kan, melihat diri kita apa adanya. Which is ini sudah bagus. Dari kepompong sekarang sudah bisa berpikir bahwa Anda akan menjadi atau sudah menjadi kupu-kupu karena sudah bisa secara bebas mengutarakan dan menjalankan keputusan hidup yang dipilih. Ya kan, yang mana itu bukan keputusan main-main, ibaratnya bukan cuma pilih pakai baju A atau pakai baju B ya gitu kan. Tapi ini di mana oke, saya mau resign dari pekerjaan ini untuk mengambil jalur di mana saya sepertinya akan memenuhi tujuan hidup saya untuk bisa membantu lebih banyak orang, untuk bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Ya, jadi ini benar-benar suatu yang harus kita appreciate ya, karena ya seperti tadi tidak mudah untuk bisa jujur terhadap diri sendiri, ya kan? Apa sebenarnya yang kita inginkan dan apa sebenarnya tujuan hidup kita. Nah, yang Leti lakukan ini juga dia mengambil keputusan untuk berbahagia, ya kan? Karena tadi pada awalnya juga mengatakan bahwa apa sekarang saya tidak menunggu kebahagiaan dari luar, ibaratnya ya kan? Tadi kan Leti sampaikan bahwa nggak nunggu umpamanya orang ngomong apa supaya, ya aku jadi bahagia karena ada yang ngomong ini, tapi lebih mungkin jadinya kebahagiaan itu sebenarnya adalah suatu keputusan, ya kan? Jadi saya memutuskan untuk bahagia. Nah, akan lebih baik lagi bila bahagia tanpa syarat, gitu kan? Itu lebih mudah lagi happy-nya. Seperti pagi ini ya kita membaca inspirasi pagi ya tentang kebahagiaan juga, ya. Nah, lalu seperti yang tadi dikemukakan bahwa niat dari Leti adalah untuk membantu lebih banyak orang dan untuk bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sehingga bila kita melihat hal tersebut, niatnya itu adalah niat yang sungguh-sungguh sangat baik dan sangat tulus lah ya, gitu kan. Sehingga biasanya Tuhan juga akan membantu untuk mewujudkannya. Ya, seperti tadi transisi perpindahan atau transisi resign-nya itu ya mulus gitu ya. Jadinya kan tidak menyakiti banyak orang atau menyakiti orang-orang di sekitar ya Leti ya. Dan ternyata juga dari pihak keluarga bisa menerima, dari pihak pekerjaan juga bisa menerima. Ya. Jadi memang semakin murni dari niat kita ya, maka benih yang ditanam juga akan semakin berkualitas. Nanti juga panenannya akan menjadi panenan yang berkualitas juga. Jadi sebenarnya keindahan hidup ini kan memang bergantung pada proses. Ya. Jadi pada prosesnya, seberapa sabar dan setia kita dalam menjalani proses untuk berubah, untuk bertransformasi. Ya. Bertransformasi menjadi apa? Menjadi diri kita yang
lebih baik dari sebelumnya. Kayak tadi umpamanya Leti mikirnya jadi kepompong, ya nggak jadi kepompong terus lah ya. Jadi berpikir untuk menjadi kupu-kupu ya. Dan itu memang butuh proses, butuh waktu. Ya, baik. Sekali lagi saya tanyakan, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu, sahabat Pranic Healing untuk Leti? Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Hanya mendengar dentingan saja. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak kepada Leti ya untuk sharingnya malam hari ini, di mana juga kita semua bisa belajar bahwa ya kayak tadi, bahwa perubahan itu memang ya kita perlukan ya, supaya kita bisa menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Karena kalau kita tidak berubah, kita stagnan, maka ya Anda tidak akan kemana-mana sebenarnya. Karena Anda berada di titik yang sama. Oke. Terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini, Leti. Ya. Terima kasih Bu Yofi kesempatannya. Ya, semoga tetap semangat ya menjalani pilihan hidup saat ini. Kiranya juga diberkati oleh segala hal yang baik, ya, dilancarkan semuanya, rezekinya, jodohnya. Amin. Ya, mungkin Amin. ini masih single loh ya sekalian. Siapa tahu ya ada teman-teman di sini juga yang sedang mencari loh. Kok jadi seperti ini ya? Iklan, Mbak. Nah, loh, sekalian loh Bu, maksudnya gitu kan. Ya, siapa tahu ada yang tertarik kan, wah ini luar biasa nih jadi calon istri idaman, oh kan? Iya betul, harapanku itu. Padahal ini sesinya kemarin yang Biro Jodoh Mbak Niken nih, maaf ya. Oke, baik, terima kasih Leti sekali lagi ya, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Terima kasih. Nah, kepada teman-teman, pastinya kalau kayak tadi ini kan Leti telah sharing ke kita ya bahwa sebelumnya rasanya kayak kepompong tuh mungkin banyak nggak sih merasa tersakiti kalau saat itu Leti, dan biasanya cuma diem aja kan, kalau kayak kepompong kan lebih diem, ya udah dipendem dan lain-lain gitu ya. Itu pada saat masih jadi ulat ya Bu, maksudnya kalau misalnya kayak kan belum tahu nih, kalau misalnya marah malah marah balik kayak gitu kan Bu. Kalau begitu belajar di Pranic Healing kan jadi introspeksi diri. Kenapa ya ini? Ada apa ya ini? Kenapa ini seperti ini gitu. Iya. Oke. Ya, jadi memang dan setelah itu pastinya kalau kita telah menemukan yang tidak mengenakan atau kita menemukan orang yang ternyata oh, iya ya, mungkin saya salah sama orang ini, pasti setelah mengenal Pranic Healing jadi melakukan terapi memaafkan ya. Ya enggak, Leti? Betul. Iya. Betul ya. Dulu yang kalau misalnya susah banget untuk memaafkan sampai dibawa lama gitu, dalam waktu yang lama, kalau di Pranic Healing ya harus saat itu juga. Jadi udah harus belajar ketika marah sama orang atau ada orang yang memang atau kita tanpa sengaja memang menyakiti orang, ya langsung minta maaf. Ya. Itu PR buat kita semua kayaknya memang sahabat Pranic Healing ya. Sebisa mungkin, secepat mungkin Anda memaafkan. Over and over and over. Maksudnya terus dan terus ya. Baik, oleh karena itu sekarang kita akan lanjutkan ke sesi terapi memaafkan ya. Kita akan lakukan terapi memaafkan ini sebelum bermeditasi pada malam hari ini ya. Saya akan sharingkan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang masih baru pertama kali bergabung, kita akan lakukan terapi memaafkan. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya, saya balikkan dulu. Oke. Baik, kita akan lakukan terapi memaafkan. Ya, Anda bisa pilih satu orang ya, Bapak Ibu, sahabat Pranic Healing, Anda bisa pilih satu orang yang mungkin telah menyakiti Anda atau yang telah Anda sakiti atau Anda sedang memiliki konflik dengannya. Ya, mari kita lakukan terapi memaafkan. Kita letakkan tangan di depan dada seperti ini, posisi namaste.
Ya. Baik, kita pejamkan mata. Anda katakan Atma, Anda sebut namanya, Namaste. Aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan banyak kesalahan. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Demikian juga aku mohon maaf atas kesalahanku. Atas semua luka yang telah aku lakukan, atas semua pengalaman yang tidak mengenakan. Kiranya damai tinggal di dalam hatiku dan juga di dalam hatimu. Kita bayangkan orang tersebut tersenyum dan berbalik meninggalkan kita dengan damai. Kita berkati orang tersebut dengan banyak cinta, dengan banyak maaf, dan juga dengan segala yang baik untuknya. Kita lanjutkan dengan memaafkan diri sendiri. Ya, ini kadang-kadang juga suka kita lupakan, Bapak Ibu, sahabat Pranic Healing ya. Kita bayangkan diri kita berada di depan kita. Jadi seperti kita melihat cermin. Ya. Kita katakan Atma, kita sebut nama kita. Namaste. Atma, Namaste, Namaste. Namaste. Ya. Aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Ya. Aku telah memaafkanmu untuk semua kesalahan yang kau lakukan, untuk semua pengalaman yang tidak mengenakan, untuk semua luka yang pernah ada di hatiku. Demikian juga, aku mohon maaf atas kesalahanku terhadapmu, atas semua luka, atas semua pengalaman yang tidak mengenakan, atas semua sakit dan juga penderitaan yang telah terjadi. Kiranya damai tinggal di hatimu dan tinggal di hatiku. Kita bayangkan, kita berdua saling tersenyum. Anda memeluk erat diri Anda menerima diri Anda sepenuhnya dengan segala kelebihan dan juga dengan segala kekurangan. Lalu Anda merasakan damai, Anda merasakan cinta, Anda merasakan penerimaan sepenuhnya, dan bayangkan diri Anda menjadi satu. Marilah kita hidup dalam harmoni. Secara perlahan kita buka mata. Dan tersenyum. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada 1-2 yang mau sharing pengalamannya untuk memaafkan. Bagaimana rasanya? Saya boleh, Mbak Yo? Oh boleh, Cegan. Mangga. Subhanallah, luar biasa banget yang dirasakan. Kebetulan memang saat ini saya sedang menghadapi tantangan ya. Dan barusan pada saat proses terapi itu, pada saat awal memaafkan gitu ya, orang yang sudah berpikir negatif terhadap saya, itu energi saya juga tanpa sadar seperti kayak ada apa ya, ringan gitu ya, ringan, terus bling dan lain sebagainya.
di dada juga terasa lebih lapang, dan ketika diberikan cinta, diberikan senyuman, meninggalkan kita dalam keadaan damai, itu ke dada saya juga ikut rasa bahagia, damai, merasa tenang, gitu ya, merasa ikut senyum gitu. Ternyata beliau sudah apa ya, sudah, kalau saya tadi seperti apa ya, saya kadang suka jadi merasakan ada hati gitu ya, mengatakan maafkan saya gitu, selama ini saya sudah salah menilai, dan mari kita saling berdamai gitu ya. Itu yang saya rasakan dari hati. Kemudian pada saat tadi saya memaafkan diri saya, itu kayak apa ya, kalau sambungan listrik, awalnya tuh si listrik itu kayak ada kegulung-gulung gitu ya, kan namanya energi manusia gitu ya, kalau misalkan ya terjadi sesuatu konflik atau apa kan tidak lurus gitu ya, jadi peredaran darah pun kan tidak alami normal. Nah, pada saat tadi memaafkan gitu ya, memaafkan dengan apalagi pada saat peluklah diri sendiri gitu ya. Karena selama ini juga saya sempat ya waktu ikut hipnoterapi itu saya sampai dikomplain sama diri. Saya terlalu memaksakan diri, terlalu membawa otak saya capek gitu. Membuat badan saya tuh jadi kadang gini, saya banyak fokus ke orang, tapi saya kurang memberikan kesempatan diri untuk lebih baik gitu. Artinya menyayangi diri. Nah, pada saat tadi peluk gitu, itu kayak sambungan listrik itu yang tadinya agak ngegulung, itu jadi lurus sendiri gitu. Lurus sendiri, dan tadi kembali saya merasakan kayak ada apa ya, rasa syukur, bahagia, seperti ada yang mengatakan bahwa hidup ini semuanya adalah rasa syukur. Hidup ini semuanya untuk berbuat yang terbaik bagi siapapun. Tapi ingatlah bahwa kamu boleh berbuat banyak pada orang lain, tapi sayangi juga diri sendiri. Jadi saya seperti diingatkan oleh diri pada saat tadi berpelukan dengan diri, boleh kamu berbagi gitu ya, ada kata cegah, kamu boleh berbagi sama banyak orang, tapi sayangi juga dirimu, supaya energinya kembali dan bisa kembali banyak berbagi. Dan Masya Allah, Mbak Yo, saya baru ya mengikuti ini, tapi mungkin karena saya selalu, saya open mind, saya mau ikutin apapun gitu, dan saya berpasrah diri pada Allah. Jadi energi itu selalu saya rasakan begitu cepat. Ya, begitu cepat, apalagi amazing setelah saya ikutan pranic healing kemarin, saya banyak menjalani tiap hari, ketemu orang tiba-tiba minta tolong dan lain sebagainya. Saya pasrah aja gitu sama jalan takdir Allah, saya harus bantu mereka gitu ya. Dengan ya kayak kemarin saya nanya Mbak Yo di grup, atau saya buka-buka buku, itu tuh ternyata indah banget gitu. Ternyata kalau kita mau memasrahkan diri di jalan Allah dan mengikuti aliran skenario Allah, itu ternyata hidup ringan gitu. Ringan dan bahkan terasa lebih bahagia dan lebih menikmati aja gitu. Oke, makasih Mbak Yo. Luar biasa dan sangat memberikan luar biasa. Ya, makasih. Nuhun sharingnya. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi ini wah lengkap tadi ceritanya, yang dari orang lain dan juga yang diri sendiri. Thank you Cegan ya. Satu lagi ada atau cukup kita lanjutkan? Ya, oke, kayaknya ini kita lanjutkan saja. Apakah ada yang baru pertama kali mengikuti sesi ini? Ada yang sudah pernah bermeditasi atau belum? Bapak Ibu ada yang belum pernah? Boleh angkat tangan, raise hand mungkin yang belum pernah. Apakah ada yang belum pernah mengikuti? Oh, Ibu Siti Kalimah ya, belum pernah ya? Ya Bu, benar Bu Siti? Oh ya, baik, kalau ada yang belum pernah, jadi akan kita sharingkan, kita akan melakukan yang namanya meditasi Twin Hearts ya. Meditasi Twin Hearts itu apa? Nanti akan kita lihat ini sebentar ya. Ya, meditasi Twin Hearts itu jadi diperkenalkan oleh Grandmaster Choa Kok Sui, ya, seorang ilmuwan dan penemu modern pranic healing dan arhatic yoga. Di mana pada saat kita melakukan meditasi Twin Hearts ini, kita mengembangkan 2 pusat cinta di tubuh kita. Ya,
Yang pertama itu pusatnya di sini di cakra jantung, merupakan pusat cinta terhadap sesama. Yang kedua, pusatnya di sini di cakra mahkota ya. Ini merupakan pusat cinta universal atau pusat cinta terhadap seluruh umat manusia, seperti cinta Tuhan terhadap umatnya. Jadi tidak pilih-pilih. Kalau yang cinta terhadap sesama itu kita masih terbatas sifatnya. Masih saya mencintai keluarga saya mencintai teman saya, atau saya mencintai orang yang saya kenal. Tapi kalau di universal itu kita mencintai seluruhnya ya, ciptaan Tuhan, bumi beserta isinya. Nah, nanti kita akan diminta untuk mengingat peristiwa yang membahagiakan. Oke. Sampai peristiwanya kapan saja terserah, sama siapa saja terserah ya, karena ini adalah peristiwa membahagiakan pribadi buat Anda sendiri. Oke. Jadi Anda boleh pilih yang mana saja. Lalu dengan melakukan meditasi Twin Heart sebenarnya apa? Sebenarnya nanti kita akan menaikkan vibrasi kita menjadi lebih positif. Ya, sehingga kita akan meningkatkan intuisi, memperbesar energi menjadi lebih sehat ya. Lalu juga apa? Membersihkan sampah-sampah batin ya, sehingga memiliki healing effect ya. Sampah-sampah batin itu apa? Pastinya udah tahu lah ya, segala emosi negatif, pikiran-pikiran negatif ya. Sedih, marah, benci dan kawan-kawan itu bisa dibantu untuk dibersihkan kalau Anda melakukan meditasi ini secara rutin ya. Efeknya apa? Bisa menjadi lebih bahagia ya. Lalu ternyata meditasi Twin Heart ini juga merupakan bentuk pelayanan kepada Ibu Pertiwi. Maksudnya bagaimana? Jadi selama ini kan kita mendapat terus dari bumi, dari Ibu Pertiwi. Tapi apa yang kita berikan untuk Ibu Pertiwi ya? Yang kita berikan biasanya, maaf nih, kebanyakan orang masih belum memikirkan hal tersebut, ya kan? Contohnya apa? Buang sampah masih sembarangan, ya kan? Dan lain-lain. Nah, nanti sesi ini ada khusus nih tiap hari Rabu Bapak Ibu tentang lingkungan hidup ya. Tapi maksudnya dengan Twin Hearts Meditation kita memberkati bumi kembali, bumi beserta isinya. Ya, sehingga itu merupakan suatu bentuk pelayanan kepada Ibu Pertiwi. Nah, lalu nanti bagaimana cara melakukan meditasi Twin Heart? Cara melakukan meditasi Twin Heart ya, Anda nanti duduk tegak ya, tidak bersandar, lalu lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Ya, seperti Anda katakan, oke. Anda pejamkan mata, lalu tangan diletakkan di pangkuan seperti ini ya, dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Anda taruh di pangkuan, lalu bayangkan bola dunia kecil ada di hadapan Anda, ya, dengan posisi tangan memberkati setinggi dada. Oke, jadi seperti ini posisinya, ya, setinggi dada. Lalu nanti akan ada doa damai dari Fransiskus Assisi. Nah, doa damai ini walaupun dari Fransiskus Assisi, tapi merupakan doa yang universal. Karena apa? Mengubah energi negatif menjadi energi positif. Nanti doanya di mana ada kebencian, ya, kita menabur cinta. Di mana ada sakit hati, maaf. Di mana ada keraguan-raguan, keyakinan, ya. Di mana ada keputusasaan, harapan. Oke? Nah, sehingga doa ini dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Lalu pada saat bunyi om, nanti akan ada lantunan bunyi om. Ya, omnya ini bukan omnya tante. Ya, biasanya ada om dan tante. Om ini merupakan bunyi yang memang ada di kosmik kita. Ya, artinya itu sebenarnya adalah sama dengan amin. Ya. Maaf, ini mungkin saya izin mute dulu. Ya. Nah, pada saat ada bunyi om, bunyinya seperti ini. Om. Anda menyadari keheningan atau jeda di antara bunyi om. Oke. Nah, nanti Anda bayangkan ada bintang cemerlang di atas kepala. Oke, kalau susah membayangkan bintang, Anda niatkan saja bahwa ada bintang cemerlang di atas kepala. Ya, tidak usah dibuat susah, make it simple, buat simple aja ya. Anda kalau susah membayangkan ya Anda niatkan ada bintang di atas kepala. Oke. Nah, nanti setelah selesai ya, nanti ada panduannya Bapak Ibu, sahabat Pranic Healing, jadi nggak usah takut. Meditasi kita ada panduannya 2 bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nanti diajak untuk step-stepnya nanti dipandu. Oke. Nah, setelah selesai Anda diminta melakukan pengakaran dengan cara membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki masuk ke bumi sedalam 3 meter. Oke.
Baik, ini untuk meditasinya. Oke, baik. Sebelumnya apakah kita perlu toilet break? Perlu toilet break kah? 3 menit, Bapak Ibu, sebelum kita meditasi. Ya, perlu. Oke. Jadi 3 menit, jam 9:01 ya, kita akan mulai meditasinya. Mulai dari sekarang, toilet break-nya. Terima kasih. Ya. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih ya, kiranya kebahagiaan selalu menyertai kita. Baik, sebelumnya mari kita foto bersama Bapak Ibu yang lagi bersinar wajahnya, cerah ceria. Oke, sebelum lupa ini kita foto dulu. Waduh, ini langsung satu frame ada 3 nih. Mantap ini Mbak Leti dan Mbak Ciwi juga Ibu ya. Baik, silakan. Yang berkenan buka video, kita mau foto wajah ganteng, wajah cantik malam hari ini. Ya, ada 3 halaman. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3 ya. Jangan malu-malu senyumnya loh. Ini senyumnya harus happy. Ya, 1, 2, 3 ya. Sebentar, 1, 2, 3. Satu lagi, tahan senyumnya. Ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jangan pergi dulu. Ini masih ada yang mau di-sharingkan sedikit lagi ya. Kalau tadi kan Leti ada bilang tentang kursus Achieving Oneness with Higher Soul. Nah, sekarang kita juga mau cerita, bukan cerita ya, ini mah nanti tinggal deh saya. Kalau ada yang ingin mengetahui lebih lanjut atau mau sharing pengalamannya, bisa dilihat ini ada email, Instagram saya, juga Indonesia Pranic Healing dan Bintaro Pranic Healing Center. Anda bisa sharing pengalaman atau cerita ya, atau punya pertanyaan berkaitan dengan kebahagiaan atau Twin Hearts Pranic Healing, apapun Anda bisa kontak di kami ya, atau juga ke Instagram Indonesia Pranic Healing. Nah, nanti yang terdekat akan ada kursus Self Pranic Healing online. Ini online Bapak Ibu. Bagi yang masih belum berani ke sana kemari ya, Anda tetap bisa belajar di kursus Self Pranic Healing online ya, tanggal 12-13 Juni. Bisa langsung menghubungi Pak Dodi ya. Di screenshot saja ini halamannya, atau Anda ikut ke follow Instagram karena nanti akan ada jadwal yang lebih lengkap. Untuk kursus offline, Anda bisa lihat, Anda bisa screenshot ya, ini untuk kontak personnya. Di Bintaro dengan saya, nanti kita akan ada tanggal 12-13, di Bogor dengan Pak Mirsa, bersamaan ya 12-13 Juni. Lalu di Solo nanti 19-20 Juni ya, bisa kontak Mbak Ciwi. Lalu ada Bu Siti Amsia 5-6 Juni, di Ungaran Pak Joseph 12-13. Di Surabaya bisa kontak Mbak Niken, di Ubud Jovita
di Bandung Bu Wanti, Jogja Mbak Ria, dan juga di Medan Mbak Niken. Nah, sorry, ini sudah di screenshot ya. Oke. Lalu ada juga yang tadi diceritakan oleh Leti, kelas yang membantu Leti untuk mengubah mindset-nya ya. Ini kelas yang sangat luar biasa juga ya, tentunya semua kelas luar biasa, tapi ini kelasnya nggak sering-sering Bapak Ibu Pranic Healing ya, sahabat Pranic Healing. Jadi kalau Anda mau ikut, sekarang waktunya ya. Tanggal 26-27 Juni, kursusnya offline dan online. Jadi kalau Anda yang bisa datang, Anda bisa datang ke Pranic Healing Center di Solo, ya, Jalan Urip Sumoharjo. Nanti akan ada kursusnya tanggal 26-27 Juni. Kalau yang berada di luar kota ataupun di luar negeri, Anda mau ikut, boleh, karena diselenggarakan juga secara online. Anda bisa kontak Mbak Ciwi, Mbak Kety, dan Mbak Niken ya. Tiga-tiganya kebetulan hadir malam ini. Nomornya juga Anda bisa screenshot ya. Jadi ini kelas yang akan sangat membantu menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Oke, dijamin nggak nyesel kalau ikut ya, sahabat Pranic Healing untuk yang belum pernah. Nah, ini nanti akan ada Pranic Healing Camp ya, diselenggarakan online. Judulnya Wujudkan Sukses Dalam Hidup. Ini adalah sesi nurturing tahunan Indonesia Pranic Healing tanggal 3-4 Juli jam 9 sampai 15, terbuka untuk semua siswa yang sudah belajar self Pranic Healing atau basic Pranic Healing atau Achieving Oneness, dan ini bebas biaya. Oke, demikian Bapak Ibu ya pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda, untuk kehadirannya kepada Mbak Leti, Marcella Leti. Terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa ya. Saya banyak belajar ini dari sharingnya, mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi ya, sukses selalu, diberkati dengan banyak hal baik lainnya. Karena sharing malam ini juga pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih banyak. Atma Namaste. Kita jumpa lagi minggu depan ya, karena minggu depan adalah Jumat pertama ya, Jumat minggu pertama. Jadi akan ada sesi bersama saya lagi. Ya, karena Jumat kan setiap minggu pertama dan ketiga juga kelima. Baik. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Mbak Leti, Ibu Enda, Bu Heni, Bu Sukarti, Prof. Slamet, Bu Ma'arifah, Pak Doni, Bu Saringa, Cegan, Bu Ros, Bu Sastri, Bu Suprapti, Bu Pani, Bu Erlin, Bu Erlin, ya kan? Lalu ada Mbak Niken, Pak Dr. Epsilon, lalu ada Bu Mutia dari Ngawi, Mbak Yani, Bu Jolanda, Pak Budi dari Ubud, lalu ada Bu Siti Kalimah, Clay, Bu Warsi, terima kasih banyak. Lalu ada Ibu Laksmi Prasvita, terima kasih. Ada Pak Haryono, makasih banyak. Bu Konia, Pak Adi, Pak Yance, Bu Devina, Pak Hadi dari USA, ya tadi Bu Freni dari Australia, Pak Juandi, Bu Teresia, Bu Risna, Pak Irfan, semuanya ya luar biasa. Terima kasih atas semangatnya. Saya sampai bacanya banyak ini ya. Bu Martini, Bu Devina, Mbak Zuma, Bu Siti Amsia, Bu Lia, terima kasih banyak. Maaf kalau ada yang belum bisa tersebut ya, Bu Ivani, Mbak Santi, Mas Ari, Bu Siti Amsia, dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri ya malam hari ini ya, Mbak Ria. Ya, terima kasih Mbak Yovita, makasih Mbak Leti, makasih semuanya. Oke. Namaste. Terima kasih Mbak Yofi. Atma Namaste. Makasih Atma Namaste. Thank you Bu Yofi, Atma Namaste. Terima kasih Atma Namaste. Terima kasih Atma Namaste. Selamat malam. Selamat malam. Kita akhiri ya. Kita berhitung 3. Oh, ini Bu Teresia ada yang resen, sorry. Kenapa? Gimana Bu Teresia? Terima kasih. Oh, sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya. Atma Namaste. Atma Namaste. Bu Teresia dari mana? Dari Manado, Bu. Manado. Oh, orang semua bersaudara ya, Ibu ya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ternyata kita ada teman dari Manado ini. Boleh nanti Bu kontak-kontak kami ya, Bu ya. Iya, Bu. Yang belum tergabung bisa kontak ke tadi nomor saya ya supaya kita masuk dalam grup. Iya, Bu. Baru kali ini juga. Iya, makasih. Luar biasa ini kita dapat sambutan dari Manado. Baik.
Terima kasih. Nanti jumpa lagi di sesi selanjutnya. Hampir setiap hari ada sesi meditasi Twin Hearts. Oke? Baik. Iya. Mundur ya. 3, Oke. 1. Terima kasih.